Satu janji Allah yang telah diketahui oleh semua umat manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak. Janji itu telah tersimpan kokoh dalam kitab suci Al-Quran dan telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu janji Allah tentang suatu hari di mana bumi akan hancur dan langit akan runtuh. Hari dimulainya fase kehidupan baru. Bumi tak lagi bertanah, namun berganti dengan unsur benda sejenis perak. Sebagaimana firman Allah, pada hari bumi diganti dengan bumi dan langit yang lain. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 48. At-Tabari dalam tafsirnya menukil riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau menafsirkan ayat ini bahwa bumi menjadi seperti perak dan surga seperti emas. Dan semua cerita dan kisah di dunia seperti bahagia, sedih, kaya, miskin, kuat ataupun lemah akan berakhir ketika trompet pertama telah ditiup. Itulah hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedahsyatan kiamat sulit untuk dibayangkan secara detail. Hal ini menandakan bahwa kiamat benar-benar peristiwa kehancuran yang sangat mengerikan. Kita tak bisa membayangkan kengerian dan kedahsyatan itu kecuali dari sumber yang akurat, yaitu kitab suci Al-Quran. Gempa dalam bayangan kita merupakan getaran bumi yang merobohkan bangunan atau membuat tanah retak atau terbelah. Tapi gempa kiamat jauh lebih dahsyat dari yang dibayangkan siapapun di muka bumi. Jauh lebih dahsyat dari peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Allah berfirman, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1-2. Goncangan gempa yang sangat kuat dan dahsyat mengakibatkan bumi mengeluarkan seluruh isi perutnya, memuntahkan apa saja yang tersimpan di dalamnya. Inilah yang Allah kabarkan dalam firman-Nya. Dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 3-4. Tak terbayang dahsyatnya gempa kiamat, gempa yang guncangannya tak bisa diukur dengan skala apapun alat deteksi gempa, karena gempa kiamat dipersiapkan oleh Allah sejatinya untuk mengganti bumi ini dengan bumi lain. Saat itu tak ada yang bisa dilakukan manusia. Mereka hanya bisa kaget terbelalak menyaksikan peristiwa yang tidak lumrah terjadi pada bumi yang mereka jaga dan mereka anggap selalu bersahabat dengan mereka. Seluruh temuan, pengetahuan, dan teknologi yang mereka banggakan tak bisa dimanfaatkan, sekalipun hanya untuk mengetahui akan apa yang terjadi. Semua itu diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 3. Ungkapan bernada tanya manusia pada masa itu seperti yang tercantum dalam surat Al-Zalzalah menggambarkan betapa bingungnya manusia ketika itu. Mereka diliputi rasa takut yang sangat mencekam. Guncangan dan kedahsyatan yang luar biasa sampai-sampai manusia melupakan sekelilingnya. Bahkan orang-orang yang biasa mereka rawat dan jaga pun tak lagi teringat. Semua perhatian hanya pada peristiwa mengerikan itu. Allah berfirman, ingatlah, pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 2. Tidak hanya bumi yang bergoncang dan diratakan, bahkan langit pun runtuh atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 1-2.
Galaksi raya yang begitu luas, yang sampai saat ini luasnya masih menjadi misteri dan teka-teki, pada hari kiamat akan mengalami kehancuran total. Bintang-bintang akan berjatuhan dan porak-poranda. Ledakan-ledakan bom yang biasa terjadi dalam peperangan tak sebanding dengan ledakan maha dahsyat dari bintang-bintang dan planet-planet yang bertabrakan. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Al-Quran Surah Al-Infitar ayat 1 sampai dengan 2. Inilah akhir cerita kehidupan di bumi ini, kisah yang berakhir secara tragis. Jika demikian jadinya kelak, kenapa kita begitu mencintai kehidupan dunia ini? Allah menciptakan langit dan bumi ini hanya sebagai tempat persinggahan sementara untuk umat manusia. Kehidupan selanjutnya kelak yang lebih kekal adalah kehidupan baru yang lebih indah dan bersih dari dosa dan kelaliman, yaitu kehidupan alam akhirat. Pemirsa Khasana, peristiwa maha dahsyat hari kiamat yang terlalu mengerikan jika dibayangkan ini pasti terjadi. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sekali-kali tidak akan mengingkari janjinya. Pertanyaannya adalah, kapankah peristiwa ini terjadi? Tak seorang pun yang tahu, termasuk seisi langit pun tak ada yang tahu, bahkan para malaikat pun tak tahu. Semua ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan Maha Adil. Sebelum kiamat tiba, Allah Sang Pencipta terlebih dulu memberikan peringatan kepada manusia agar mereka tidak lalai dan menjadi durhaka. Karena terkadang manusia akan tergerak hatinya dan lebih fokus bila diberikan ancaman dan peringatan. Allah berfirman, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 1. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita agar dapat menjadi lebih waspada dan lebih menjadi taat dalam menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah sebelum jalan tersebut tertutup dengan tibanya hari kiamat. Nabi SAW mengingatkan, lekaslah kalian berbuat kebajikan sebelum datang 6 peristiwa: Dajjal, asap, binatang melata dari bumi, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, kiamat dan kematian kalian. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kapan peristiwa maha dahsyat itu akan terjadi. Tanda-tanda itu pun juga diberikan Allah secara bertahap agar kita selalu ingat akan Tuhan. Dari tanda-tanda itu kemudian para ulama membaginya dengan 2 bagian, tanda kecil dan tanda besar. Tanda-tanda ini sebenarnya hasil ijtihad para ulama semata dari dalil-dalil yang ada, karena baik ayat ataupun hadis yang mengungkap tanda-tanda itu tidak mengemukakan secara rinci. Menurut para ulama, tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat terkumpul dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda, yaitu asap, Dajjal, binatang melata, matahari terbit dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana matahari, gerhana di arah timur, gerhana di arah barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan tanda yang terakhir itu adalah api yang keluar dari negeri Yaman, yang akan menggiring semua manusia ke satu tempat mereka dikumpulkan. 10 peristiwa besar ini sebagiannya adalah tanda-tanda kiamat besar, yakni tanda-tanda muncul menjelang kehancuran dunia yang kita tumpangi saat ini. Akan tetapi, penyebutan Rasulullah SAW terhadap peristiwa secara satu persatu dalam hadis ini bukan berarti tanda-tanda itu terjadi sesuai urutan yang disebutkan dalam hadis. Mengapa? Karena masih banyak riwayat hadis lain yang menyebutkan tanda-tanda kiamat besar yang urutannya tidak sama urutan dalam hadis ini. Namun begitu, setelah meneliti sekumpulan riwayat hadis, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tanda besar yang akan terjadi lebih dahulu, bahwa peristiwa keluarnya Dajjal merupakan tanda besar yang paling awal. Tanda ini menampakkan perubahan keadaan secara global di seluruh bagian penjuru bumi. Perubahan ini akan berakhir hingga wafatnya Nabi Isa bin Maryam. Sedangkan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah tanda besar yang paling utama.
Tanda ini menampakkan perubahan global di langit. Perubahan langit akan berakhir hingga kiamat terjadi. Dari keterangan berbagai hadis Nabi SAW juga disimpulkan, keluarnya binatang melata dari bumi dimungkinkan akan terjadi pada saat matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Maka dari itu, kemunculan Dajjal kelak di akhir zaman adalah awal dari perubahan dunia secara menyeluruh, terutama dalam persoalan agama. Pada saat itulah, imam semua kaum muslim diuji dengan ujian yang paling berat. Dajjal diberikan Allah kekuatan yang sangat luar biasa, bukan seperti bayangan kita akan kekuatan besar Superman atau kesaktian Aang Avatar. Namun kekuatan Dajjal jauh melampaui semua bayangan manusia. Dalam beberapa riwayat hadis sahih, Dajjal membawa surga dan neraka. Namun surga yang ditawarkan sebenarnya adalah neraka. Demikian pula sebaliknya, neraka yang dibawa Dajjal sebenarnya adalah surga. Dia memiliki sungai dan gunung makanan, memiliki kemampuan memerintah langit agar turun hujan, mampu memerintahkan bumi agar menumbuhkan tumbuhan. Daya jelajahnya luar biasa. Dajjal memiliki kecepatan bergerak seperti angin kencang, sehingga dengan kekuatan inilah dia mampu mendatangi setiap negeri untuk dia perdayai, kecuali negeri Makkah dan Madinah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, dia memiliki kemampuan menghidupkan orang yang telah mati. Sungguh kehebatan yang tentu saja akan menarik hati manusia, menimbulkan kekaguman luar biasa. Bagaimana mungkin orang tidak terpengaruh melihat produk yang bagus saja? Manusia ada yang rela menggadaikan agamanya hanya untuk mendapatkan produk itu. Bisa kita bayangkan, orang-orang semacam itu tentu akan dengan mudah terpengaruh saat bertemu dengan Dajjal, sehingga boleh jadi akan menjadi pengikutnya, bahkan penyembahnya. Karena itulah, para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW selalu menasihati umatnya akan kedahsyatan tipu daya Dajjal. Dalam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Tidak ada seorang nabi yang telah diutus sebelumku, kecuali mereka telah memperingati kaumnya dari Dajjal yang pendusta, maka hati-hatilah kalian." Hadis riwayat Ahmad. Namun huru-hara yang ditimbulkan Dajjal tak terjadi terus-menerus. Turunnya Isa bin Maryam akan menghentikan kedustaan Dajjal. Bak apir yang hendak memeluk Islam pun tak akan diterima keislamannya. Nabi SAW bersabda, "Dan sampai akhirnya matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ketika telah terbit, manusia pun melihatnya. Mereka semua beriman. Maka saat itulah tidak berguna iman seseorang terhadap apa yang sebelumnya tidak ia imani, atau perbuatan baik seorang dalam imannya." Hadis riwayat Bukhari. Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya terus akan berlangsung sampai kiamat tiba. Pemirsa Khasana, jika semua tanda-tanda besar hari kiamat itu telah terjadi, maka akan muncul satu tanda terakhir, yaitu keluarnya api dari arah negeri Yaman. Bentuk dan sifat api ini tidak dijelaskan secara terperinci, namun manusia yang tersisa saat itu akan dikepung dan digiring oleh api tersebut menuju satu tempat yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang disebut Nabi SAW dalam sabdanya. Dan tanda yang terakhir itu adalah api yang keluar dari negeri Yaman, yang akan menggiring semua manusia ke satu tempat mereka dikumpulkan. Hadis riwayat Muslim. Api ini bergerak dan berkobar sangat besar. Jika terlambat bergerak, pasti akan dilahapnya. Dalam banyak riwayat hadis disebutkan bahwa api ini membakar segala penjuru bumi dan menggiring manusia ke satu tempat, yaitu ke negeri Syam. Di negeri Syam ini seluruh manusia dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kiamat terjadi. Negeri Syam yang dipahami oleh masyarakat zaman Nabi adalah kawasan Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Dengan begitu, di kawasan itulah manusia kelak akan dikumpulkan menjelang kiamat. Jika manusia telah berkumpul di negeri Syam, inilah akhir dari segala cerita yang telah dipahat oleh manusia di dunia. Semua akan musnah, semua akan berakhir tragis dan memilukan serta menakutkan. Pemirsa
Kisah Khasana, semua yang berkumpul di Syam setelah digiring dari arah negeri Yaman adalah manusia terakhir yang hidup di muka bumi. Tak satu pun dari mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dicatat oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kiamat tak akan berdiri selama masih ada yang menyebut nama Allah, dan orang-orang yang menyaksikan kiamat adalah seburuk-buruk makhluk. Jika sisa manusia yang hidup di muka bumi ini telah terkumpul di wilayah Syam, maka saatnya tiba. Malaikat meniup sangkakala, semua yang mendengar tiupan ini di muka bumi pasti akan mati. Ini adalah tiupan pertama. Tiupan ini tak hanya mencabut nyawa seluruh manusia di muka bumi, bahkan iblis pun mati. Iblis yang dimaksud di sini adalah iblis yang menggoda Adam alaihissalam dan mengeluarkannya dari surga. Hal inilah yang disebut oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya, menukilkan satu riwayat bahwa iblis mati dalam tiupan pertama ini, dan jarak antara satu tiupan dengan tiupan lainnya sebanyak 40 tahun. Dulu, iblis pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usianya dipanjangkan. Dia meminta waktu penyiksaan atas dirinya ditangguhkan sampai hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Berkatalah iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 36-37. Dan Allah mengabulkan permohonan iblis. Maka sejak iblis diusir dari surga hingga saat ini dia masih hidup, bergentayangan menjerumuskan manusia ke dalam dosa, agar kelak dia tidak sendirian di dalam neraka. Kisah terkabulnya permohonan iblis ini menarik untuk direnungkan, betapa Allah maha mengabulkan doa dan permohonan hambanya. Iblis yang terlaknat saja dikabulkan permohonannya. Lalu bagaimanakah dengan manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Tentu akan lebih layak dan pantas untuk dikabulkan doa dan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, siapapun kita, betapapun bergelimang dosa dan kesalahan, hendaknya tak malu dan sungkan untuk menengadahkan tangan, memohon ampunan dan kebahagiaan kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Rabb yang maha mengasihi dan memberi. Israfil, sang malaikat peniup sangkakala kehancuran. Semenjak Allah menugaskannya untuk meniup, dia telah siap siaga sampai hari ini dan sampai tiba waktunya nanti. Trompet tersebut adalah trompet berbentuk seperti tanduk yang sangat besar. Kini telah berada dalam posisi siap siaga untuk ditiupkan. Inilah yang dijelaskan Imam Tabari dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tiupan dalam ayat ini maksudnya adalah tiupan yang kedua, yaitu tiupan yang akan membuat semua makhluk, baik di bumi ataupun di langit, menjadi mati, kecuali beberapa makhluk, dan itu dengan izin Allah. Makhluk yang tersisa belum mati dengan tiupan kedua ini akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa yang bernama Israel. Sampai akhirnya, kelak malaikat pencabut nyawa mencabut nyawanya sendiri, sehingga tak satu pun dan tak siapapun yang hidup saat itu. Semua mati dan binasa. Hanya Allah yang maha hidup, yang maha mengatur segalanya, tetap hidup. Dialah zat yang menciptakan hidup. Hidup yang dia berikan kepada makhluk hanyalah hidup yang bersifat sementara dan tak sempurna. Sedangkan hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna, hidup yang tak akan pernah berujung dengan mati, dan hidup yang tak pernah dihinggapi oleh lelah dan kantuk. Satu langkah menuju kiamat, satu langkah menuju akhir cerita dunia, satu langkah menyaksikan kebinasaan jagat raya, ternyata hanya dengan satu tiupan sangkakala. Dalam tiupan ini, manusia berterbangan terombang-ambing dan gunung-gunung terangkat dan diterbangkan bagaikan benda yang tak memiliki bobot dan berat. Sebagaimana Allah berfirman, "Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan." Al-Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-5.
Setelah semua kegoncangan itu usai, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan malaikat Israfil kembali. Rupanya, dialah makhluk pertama yang dihidupkan oleh Allah setelah peniupan sangkakala kedua, yang meluluh lantakkan seisi bumi dan langit. Allah kemudian memerintahkan Israfil untuk yang ketiga kalinya agar kembali meniup sangkakalanya. Seketika dengan tiupan tersebut, semua yang pernah hidup dari sejak zaman Adam alaihissalam sampai makhluk terakhir yang mati tiba-tiba bangkit berdiri dari kematian mereka. Inilah makna firman Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Disinilah kemudian hari berbangkit itu dimulai. Setiap manusia dibangkitkan oleh Allah dengan membawa pertanggungjawaban masing-masing atas semua perbuatan yang telah mereka lakukan selama berada di panggung kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia bertanya kepadamu tentang kapan datangnya hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 63. Sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, diutusnya aku dengan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Khazanah, kiamat pasti akan tiba dan saat itu begitu dekat. Satu peristiwa yang harus kita imani dan renungkan. Mengimani dan merenungkan dahsyatnya kiamat merupakan jalan menuju keinsafan, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.